itu kok blue chip kayak Telkom pada turun ya Om. Jadi gini, kalau secara prinsip itu kan kalau terkait saham itu kan memang dia ada harga, ada value ya, ada price, ada value. Nah kalau untuk value-nya Telkom ini kan memang udah tahu sendiri lah kita semua kan bagus ya. Nah cuma kan kalau dari harganya ini, kalau dilihat dari segi PBV itu memang dia mahal. Nah harganya itu sekarang kalau dilihat ini memang lagi turun dia, lagi downtrend gitu sih. Nah, kalau untuk Q2-nya itu memang kemarin Telkom ini turun sih dia, tapi masih memperoleh laba. Karena di Q2 tahun 2022 itu kan kemarin sekitar 7,1 T ya. Oh, ini labanya ya. Nah, untuk Q2 2023 ini dia turun di posisi 6,3. Kerugian yang karena apa namanya invest di Goto itu ya Om. Tapi masih tebal sih, meskipun turun, labanya dia masih tebal, masih 6T gitu, nggak sampai minus. Yang bagus-bagus itu kayak Telkom turun, terus Sido lagi downtrend juga tuh kemarin tuh, itu kan perusahaan bagus juga, harganya lagi turun. Ini investasi jangka panjangnya yaitu di Goto dia. Nah sih yang kemarin kabarnya Telkom rugi 2T apa ya dari Goto, kok tiba-tiba hilang? Apa ditambah saham lagi sama Gotonya Om? Jadi biar nggak rugi. Jadi mungkin itu kerugian investasi dia di Goto kali ya, jadi bukan kerugian di Telkomnya. Iya, nggak maksudnya kerugian di investasi di Gotonya. Mm-mm. Dia pendapatannya sekian, mencapai laba berarti beban karyawannya dia efisiensi ya karena mencapai laba dia. Nih ini beban operasionalnya nih. Telkom itu kan istilahnya kayak sejenis penyedia jaringan seluler seluler ya. Nah tentu untuk memancarkan suatu seluler itu kan dia atau termasuk untuk operasional kantor-kantornya itu kan salah satunya di situ perlu listrik. Nah, makanya di sini ada BPLN nih. Terus, nah kalau terkait Indosat ini kerjasama sama Indosat ya. Jadi kerjasama sama Indosat terkait pertelekomunikasian lah istilahnya gitu. Makanya di sini ada bebannya. Terus di sini juga ada nih, pendapatannya juga ada Indosat. Nah, sebenarnya ditanya jawab ini bisa kita dapetin informasi kalau kita pengen ini gali. Nah, ini nih. Si Padli ini nanya kan rencana Telkom ke depan nih untuk pertumbuhannya gimana? Terus dijawab, ini terkait 4G ada di sini. Kalau terkait Kan 4G-nya ini dia hampir 100% mencakup keseluruhan penduduk BTS-nya ya. Nah, artinya kita kalau dibandingin dengan kompetitor lainnya, misalkan kayak Indosat, kayak apa, pasti akan jauh lebih ini nih, ke Telkom ini kan istilahnya. Kayak istilahnya bayangin aja kan, misalkan kita pergi ke luar kota tuh, ada ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada sinyalnya nih kalau misalnya kita pakai selain Telkomsel. Nah, malah yang ada sinyal duluan itu kan Telkomsel. Nah, sebenarnya sih bisnis utamanya Telkom itu di situ. Dia sebagai market leader dibanding yang lainnya. Terlepas dia harganya sekarang itu apa mahal, misalkan PBV-nya berapa tuh 2 atau 3 kali ya. Tapi di sisi lain dia sebagai pengendali pasar lah istilahnya, penguasa pasar. Ya itu salah satunya dia memiliki coverage lebih dari 96% penduduk. Aku yakin kalau kompetitornya itu nggak akan segede ini. Contoh kasus di lapangan aja kan memang saya sering memang menemukan daerah-daerah tertentu tuh susah sinyal yang lain, malah yang kencang itu ada Telkomsel. Sebenarnya ini memang perlu waktu kalau mau ngebedah laporan keuangan itu ya. Tapi saya di sini hanya mencontohkan aja gimana sih caranya itu cara menyambung-nyambungkan kinerja perusahaannya tersebut tuh gimana gitu kan. Nih ada dia punya Capex. Capexnya itu untuk apa sih gitu kan? Nah, ini dia akan digunakan untuk pengembangan mobile maupun fixed broadband. Tuh, dia juga akan membangun bisnis data center sendiri nih, tower maupun bisnis digital lainnya. Sebenarnya laba dia kan tebel banget ya. Artinya sangat memungkinkan sekali gitu untuk terus mengembangkan bisnisnya terkait hal-hal yang kayak gini nih. Nih dia juga mau mengakuisisi pelanggan baru. Kadang aku sekali-kali pakai Indosat ya. Karena untuk internetan bulanan misalkan. Memang sih harganya bisa lebih murah dari Telkomsel ya. Lumayan lebih murahnya tuh bisa nyampe 30% misalkan kan. Tapi setelah dipakai itu kadang nggak bisa tuh kadang nggak lancar, kadang gimana gitu kan. Jadi, nah itu sebenarnya ini masuknya ke kualitas ini nih digunakan untuk mempertahankan kualitas layanan. Nah, sedangkan kompetitornya itu dia kurang ini kualitas layanan lah istilahnya. Nah, sehingga para konsumennya itu pindah gitu.
ke yang lebih ini. Percuma kan kita beli paket data misalkan murah tapi nggak bisa dipakai kan sama aja. Yang mending pindah sekalian gitu mahal dikit nggak apa-apa lah. Yang penting lancar. Kayak gitu sih. Itu gambaran kurang lebihnya kalau Telkom ini. Jadi terkait kompetitornya itu memang masih just Telkom lah sekarang ini. Kalau aku pribadi ya. Banyak mandangnya. Jadi dia itu salah menilai, salah menghitung atau mengukur nilai wajar. Dari akibat kesalahannya itu dihitung per tanggal 30 Juni kemarin itu mengalami kerugian 93 miliar dari investasinya di Goto. Telkom mencatat kerugian investasi Goto 6 triliun di akhir 2022. Ya, kalau terkait Goto ini kan, ya semoga aja ke depan bisa menurun kerugiannya, bahkan bisa jangan sampai rugi gitu. Kayak kalau bisa nol aja dulu gitu, nggak rugi nggak untung. Nah, ke depannya tinggal mencapai laba aja untuk menghilangkan kerugian-kerugian yang tahun-tahun sebelumnya. Kan dia punya PR juga gitu untuk mengurangi kerugian-kerugian tahun sebelumnya. Ya, lambat laun kalau memang merugi terus bisa jadi ini investor-investor seperti Telkom ini pada hengkang juga daripada terus mengalami kerugian dia investasi di situ. Hingga akhirnya semua hengkang para investor terus kalau emiten rugi terus juga kan dia nggak akan tahan. Nggak ada uang yang bisa dibakar lagi nanti. Siapa yang mau percaya sama dia kalau terus merugi? Nggak ada uang buat dibakar lagi, promonya nggak jalan, terus produknya nanti ujung-ujungnya nggak laku, bayar karyawan pun nanti nggak bisa gitu kan. Ya udah itu udah saat-saatnya pailit kalau udah kayak gitu.